Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BK B1 Non-Reguler 2020 akan mempresentasikan materi tentang kepribadian untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Perkenalkan, anggota kelompok kami adalah Intan Fitria Nur Puspita dengan NIM 2001007, Afifah Ditasya 2001025, Diah Wulandari 2001032, M. Rifan, Nenti Nur Fajri dengan NIM 2001015. Di kesempatan pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Menurut Face dan Face 2004, kepribadian merupakan pola sifat yang relatif permanen, disposisi atau karakteristik yang memberikan beberapa ukuran konsistensi terhadap perilaku individu. Lebih khusus, kepribadian terdiri dari sifat-sifat atau disposisi yang mengakibatkan perbedaan individu dalam berperilaku dan konsistensi pada setiap situasi. Ada penjelasan mengenai kepribadian menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Cattell oleh Sumadi Suryabrata tahun 2007 menyebutkan bahwa kepribadian adalah sesuatu yang mungkin memprediksikan apa yang akan individu lakukan dalam sebuah situasi tertentu. Nah, sementara Allport mengatakan kepribadian merupakan organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Eysenck mengatakan bahwa kepribadian merupakan jumlah total dari perilaku aktual atau potensial dari organisme yang ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan suatu pola yang relatif permanen yang memberikan gambaran perilaku individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan pengalaman individu itu sendiri. Abin Syamsuddin 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang mencakup yang pertama sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Karakter, konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Stabilitas emosi, kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Temperamen, disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Responsibilitas atau tanggung jawab, kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Sosiabilitas, disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Elizabeth Samsu Yusuf 2003 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat.
yaitu sebagai berikut. Kepribadian yang sehat. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik, yaitu mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, yaitu dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan mereaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks. Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup, jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Selanjutnya, mampu menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Kemandirian. Memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif atau merusak. Orientasi tujuan, yaitu dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang, rasional, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, wawasan pengetahuan, dan keterampilan. Berorientasi keluar atau ekstrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir, menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain, dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. Penerimaan sosial, yaitu mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sifat bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. Memiliki filsafat hidup, mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Dan yang terakhir, berbahagia, yaitu situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi, acceptance, penerimaan, dan affection, kasih sayang. Selanjutnya, ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, ada mudah marah atau gampang tersinggung. Nah, selanjutnya, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasannya. Dan yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Dan yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Dan yang selanjutnya, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Dan yang selanjutnya adalah kebiasaan berbohong. Selanjutnya ada hiperaktif. Yang selanjutnya bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Dan yang selanjutnya senang mengkritik atau mencemooh orang lain, tetapi dirinya tidak ingin dikritik, dan ketika dicemooh orang lain tidak suka. Dan yang selanjutnya adalah sulit tidur. Selanjutnya ada kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah
sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Yang selanjutnya, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Selanjutnya, pesimis dalam menghadapi kehidupannya dan kurang bergairah dalam menjalani kehidupannya. Nah, di sini ada faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama, ada faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu, seorang manusia. Terhadap 3 dasar penelitian yang menunjukkan bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Dasar pertama berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Dan dasar kedua berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Dasar ketiga meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, yang dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lainnya yang seseorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Di sini ada teori-teori kepribadian. Nah, yang pertama ada teori kepribadian psikoanalisis. Konflik dasar dari 3 sistem kepribadian tersebut menciptakan energi psikis individu. Energi dasar ini menjadi kebutuhan insting individu yang menuntut pemuasan 3 sistem tersebut adalah ID, ego, dan superego. Nah, di sini dibagi menjadi 3 dalam teori kepribadian psikoanalisis. Nah, ini ada kolom ya. Karakteristik sistem kepribadian menurut Fromm. Yang pertama, ID. Sistem asli, the true physique, bersifat subjektif, tidak mengenal dunia objektif, yang terdiri dari insting-insting dan gudangnya energi psikis yang digunakan ketiga sistem kepribadian. Yang kedua ada ego, berkembang untuk memenuhi kebutuhan ID yang terkait dengan dunia nyata, memperoleh energi dari ID, mengetahui dunia subjektif dan objektif atau dunia nyata. Dan yang ketiga ada superego. Komponen moral kepribadian terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama ada kata hati yang menghukum tingkah laku yang salah. Dan yang kedua ada ego ideal yang menganjar tingkah laku yang baik. 2. Teori-teori sifat atau trait theories. Teori sifat ini dikenal sebagai teori-teori tipe atau tipe teoris yang menekankan aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil atau menetap. Tepatnya, teori-teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki sifat atau sifat-sifat tertentu, yakni pola kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. 3. Teori kepribadian behaviorisme menurut Skinner. Individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar. Dia bukanlah agen penyebab tingkah laku, melainkan tempat kedudukan atau suatu poin yang faktor-faktor lingkungan dan bawaan yang khas secara bersama-sama menghasilkan akibat atau tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. Karakteristik sistem kepribadian menurut Freud. 1. Melankolis, yaitu orang-orang yang banyak empedu hitamnya sehingga orang-orang dengan tipe ini selalu bersikap murung atau muram, pesimistis, dan selalu menaruh rasa curiga. 2. Sanguinis, yakni orang-orang yang banyak darahnya sehingga orang-orang tipe ini selalu menunjukkan wajah berseri-seri, periang, dan atau selalu gembira dan bersikap optimistis. 3. Phlegmatis, yaitu orang-orang yang banyak lendirnya. Orang-orang seperti ini sifatnya lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya tenang, pendiriannya tidak mudah berubah. Kolelisi, yakni yang banyak empedu kuningnya. Orang bertipe ini bertubuh besar dan kuat, namun penaik darah dan sukar mengendalikan diri, sifatnya garang dan agresif.
Menurut Carl Gustav Jung, 1. Tipe ekstrovert, yaitu orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang-orang lain, dan kepada masyarakat. 2. Tipe introvert, orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah pada dirinya. Tipe kepribadian menurut Spranger berdasarkan kecenderungan akan nilai, teoritik atau manusia teoritis, ekonomik berdasarkan aktivitas atas dasar nilai ekonomik, estetis menjadikan nilai keindahan sebagai dasar dari pola hidupnya, sosiatik mereka yang lebih mengutamakan nilai sosial, politik yaitu mereka menjadikan nilai politik sebagai pola hidupnya, religius mengutamakan nilai-nilai spiritual dengan Tuhan. Menurut Seldom, tipe endomorph Seldom menyebut tipe endomorph dengan kecenderungan pada kebulatan, keluasan, kehalusan, dan gemuknya tubuh serta tangan kaki yang lembut dan kecil. B. Tipe mesomorph, ciri-cirinya otot-ototnya dominan, pembuluh-pembuluh darah kuat, jantung juga dominan. Orang tipe ini punya kecenderungan kokoh, keras, otot tampak bersegi-segi, tahan sakit. Termasuk pada golongan tipe ini misalnya para olahragawan, pengelana, dan tentara. C. Tipe ektomorph. Kecenderungan tipe ektomorph adalah pada tangan dan kaki lurus, tubuhnya tampak lemah dan langsing, jangkung, dada, pipi, dan otot-otot hampir tidak berkembang. Gangguan kepribadian. A. Kepribadian paranoid. Kepribadian paranoid adalah gangguan kepribadian dengan sifat curiga yang menonjol. B. Kepribadian afektif atau sinkrotim. Ciri utama dari kepribadian sinkrotim adalah keadaan perasa dan emosinya yang berubah-ubah antara depresi dan euforia. C. Kepribadian skizoid. Sifat-sifat kepribadian ini adalah pemalu, perasa, pendiam, suka menyendiri, menghindari kontak sosial dengan orang lain. D. Kepribadian eksplosif. Ciri utama tipe ini adalah diperlihatkannya sifat tertentu yang lain dari perilakunya sehari-hari, yaitu redakan-redakan amarah dan agresivitas sebagai reaksi terhadap stres yang dialaminya, walaupun mungkin stresnya sangat kecil. Segera sesudah itu biasanya ia menyesali perbuatannya. E. Kepribadian anankastik. Ciri utama tipe kepribadian ini adalah perfeksionisme dan keteraturan, kaku, pemalu, disertai dengan pengawasan diri yang tinggi. F. Kepribadian histerik. Ciri utama kepribadian ini adalah sombong, egosentrik, tidak stabilnya emosi, suka menarik perhatian dengan efek yang labil, sering berdusta. G. Kepribadian astenik. Ciri utama hidupnya tidak bergairah, lemah, lesu, letih, lemah, tak ada tenaga sepanjang kehidupannya. H. Kepribadian antisosial. Ciri utamanya ialah bahwa perilakunya selalu menimbulkan konflik dengan orang lain atau lingkungannya. 1. Kepribadian pasif agresif. Tipe kepribadian ini ditandai dengan sifat pasif dan agresif. Agresivitas dapat dinyatakan secara pasif dan secara bermuka masam, malas, menyebut, dan keras kepala. J. Kepribadian inadequate. Ciri utama tipe ini adalah ketidakmampuan seseorang secara terus-menerus atau berulang-ulang untuk memenuhi harapan atau tuntutan teman atau sebayanya atau kenalannya, baik dalam respon emosional, intelektual, sosial, maupun fisik. Aku dilihat orang lain. Inti kehidupan, aku sejati, aku dilihat oleh aku. Perasaan, sikap, kepercayaan, cita-cita, ku ideal, perilaku, visualisasi konsep aku menurut Jude Viotrofes. Aku ideal, aku dilihat aku dilihat orang lain. Aku sehat, aku ideal, aku sehat, aku dilihat orang lain, aku bermasalah. Tahap perkembangan kepribadian. 1. Tahap perkembangan masa bayi sejak lahir 2 tahun. 2. Tahap perkembangan masa kanak-kanak umur 2 tahun sampai 12 tahun. Tahap perkembangan masa preadolesen umur 12 tahun sampai 15 tahun.
Tahap perkembangan masa adolescent umur 15 tahun sampai 20 tahun. Tahap pematangan diri setelah 20 tahun. Pengukuran kepribadian, observasi langsung, wawancara, tes proyektif. Aku atau SLAP meliputi segala kepercayaan sikap, perasaan, dan cita-cita, baik yang disadari ataupun tidak disadari individu tentang dirinya. Aku yang disadari oleh individu disebut slave picture atau gambaran aku, sedangkan aku yang tidak disadari disebut unconscious objects of the slave atau aku tak sadar. 4. Konsep aku dalam kontinum: cinta diri, tip, percaya diri, negatif, percaya diri, cita-cita diri, tidak percaya diri, tinggi, rendah. Hubungan narsisme, masochisme, dan sadisme. Cinta diri berlebihan, narsisme. Benci diri berlebihan, masochisme, atau menyiksa diri, sadisme. Kesehatan mental berkenaan dengan kondisi mental yang sehat, sedangkan dari ilmu kesehatan mental berkenaan dengan prinsip-prinsip atau usaha-usaha untuk menciptakan kesehatan mental. Ucap pencegahan kesehatan mental anak: memelihara kesehatan fisik anak, memberi berbagai bentuk kegiatan belajar, melatih, penyaluran, dan lain-lain, menciptakan lingkungan sosial psikologis yang sehat dan wajar, ciptakan interaksi dengan anak dan individu dengan dasar kasih sayang dan penghargaan akan harga dan martabat anak tersebut.